Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, masih berjumpa lagi dengan saya Lukmanul Hakim dengan mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Tak bosan-bosannya kita belajar dan terus belajar walaupun secara virtual. Jadi kalian tetap semangat walaupun belajar secara virtual. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, perhatikanlah video berikut ini dan simaklah apa yang akan saya sampaikan untuk materi ini. Kompetensi dasar kita yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Sedangkan indikator menelaah struktur cerpen dan kebahasaan cerita pendek. Nah, struktur cerita pendek yang pertama yaitu ada abstrak. Sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan, abstrak memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita. Dan dari abstrak juga, pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Itulah pengertian dari abstrak pada struktur cerpen. Sekarang kita masuk tentang orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat. Diceritakan baik langsung maupun tak langsung. Begitupun dari watak tokoh. Itulah fungsi dari orientasi. Komplikasi. Di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik. Sebelum mencapai akhir cerita, tokoh-tokoh akan menghadapi konflik dan seringkali hal-hal menjadi lebih buruk bagi mereka, dan mereka perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian inilah disebut dengan komplikasi atau puncak dari permasalahan dalam cerita tersebut. Sekarang evaluasi. Evaluasi pada bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks yang setelah akan ditemukan pemecahan ataupun peleraian. Selanjutnya resolusi. Nah, resolusi bagian ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian. Terakhir yaitu koda. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan bagaimana pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit dalam suatu cerita. Sekarang kita masuki tentang pengertian kalimat ekspresif.
Kalimat ekspresif adalah sebuah gaya bahasa berupa perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, tanggapan, dan isi perasaan, baik dalam bentuk bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Kalimat ekspresif umumnya singkat, padat, dan mengandung makna denotatif. Mengapa dikatakan ekspresif? Karena dalam kalimat tersebut tercermin subjektivitas penutur. Dengan kata lain, lawan bicara dapat mengerti dan memahami perasaan dan isi hati penutur melalui kalimat-kalimat ekspresif yang diujarkan. Nah, jadi anak-anak sekalian, perhatikan apa itu kalimat ekspresif, yaitu gaya bahasa berupa perkataan spontan yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide, tanggapan, dan isi perasaan, baik dalam lisan maupun dalam tulisan. Sekarang kita masuki tentang majas. Majas simile atau perbandingan. Rossi membelah lintasan balap bak mengendarai angin. Nah, pada majas personifikasi, pulpennya bagai penari samba yang terus bergoyang melukis lembaran kertas. Sedangkan pada majas personifikasi, wajah itu mengingatkanku pada mentari pagi yang memantul di wajah Bengawan Solo. Meskipun terlihat, tetapi jika kusentuh memudar. Tersapu kelincahan air yang berenang menyusuri liuk-liuk bebatuan. Pada majas sarkasme atau berlebih-lebihan, kepergian sang kekasih menyisakan luka yang terus meletus, lapa penyelesaian, membuat hati Jerna semakin tercabik-cabik, mengajak matanya mengalirkan banjir darah, dan mengundangnya bergegas melangkah dan menjemput maut di tiang gantungan. Kalimat ekspresif bermakna majas di atas jarang selisan. Kalimat tersebut justru sangat familiar digunakan oleh penulis-penulis cerpen. Nah, ini adalah satu contoh cerpen. Nah, jadi kalian baca dan kalian pahami. Nanti akan ada penjelasan atau penjabaran tentang struktur cerpen pada cerita ini. Jadi, tolong dibaca dan dipahami apa yang akan saya tulis, apa yang akan saya sampaikan pada kalian.
Nah, di sini ada struktur cerpen. Pada cerpen tadi sudah kita lihat, kita baca cerpennya. Sekarang ada pembagiannya. Pada abstrak, orientasi, dan komplikasi. Jadi kalian pahami, kalian baca. Nah, di sini ada bagian evaluasi. Di mana itu evaluasi? Nah, pada bagian mana kita lihat? Nah, kemudian ada resolusi. Resolusi di mananya? Nah, kalian lihat di mana cerita resolusi pada cerita tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kode. Lihat kode pada cerita tersebut. Berarti kode itu apa? Pesan atau amat yang akan disampaikan. Nah, sudah paham kan, Nak, dengan materi yang telah saya sampaikan? Jika kalian kurang paham, bisa review ulang lagi atau bisa pelajari lagi video yang telah saya ajarkan. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat dalam belajarnya, kerjakan LK yang saya berikan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.